Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para asatidzah, para guru-guru yang saya hormati, pengurus Masjid Miftahul Jannah, juga yang saya hormati para jamaah 160%. Nah, ini wajib disedekahkan. Kapan? Setiap harinya, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersedekah? Apakah di antara kami ada yang mampu setiap harinya 360 kali bersedekah? Nabi SAW menjelaskan bahwa sedekah itu tidak harus dalam bentuk materi. Kalau kita ingin bersedekah mencukupi 360 persendian yang ada dalam tubuh kita, bisa mencukupi dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat saja itu kata Nabi sudah mencukupi untuk sedekah kita sebanyak 360 kali. Sebab kalau dihitung pakai materi 360 kali 1000 deh. Ya, sehari 1000, berarti kan 360.000. Siapa yang mampu di antara kami ya Rasulullah bersedekah sebanyak itu? Makanya Nabi SAW bersabda bahwa 2 rakaat salat duha itu saja sudah bisa mencukupi sedekah kita sebanyak 360 kali. Makanya jangan kita tinggalkan salat duha, apalagi di bulan Ramadan. Pahala yang wajib dilipat gandakan, pahala yang sunnah dijadikan pahala wajib. Ya, yuk kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya, selesai kita dengarkan tausiah sambil menunggu isyraq. Ya, nah, kita sholat isyraq. Kemudian kita pulang ke rumah. Ya, kita bisa melaksanakan sholat duha untuk mencukupi sedekah kita sebanyak 360 kali tersebut. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah puasa dan tujuannya, karena masih awal, ya, masih awal nih, baru hari keberapa? Hari ketiga, ya, hari ketiga. Ada juga yang udah hari keempat kali, kalau hitungan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya. Ada juga hari kelima. Wow, dulu itu, ya. Ada yang belum sama sekali, ya, tapi insya Allah kita ikut pemerintah, ya. Walaupun miring-miring dikit, kita gedap-gedap dikit dengan mereka aturannya, tapi ya tetap biar gimana kita harus ikutin pemerintah kita, ya. Nabi SAW mendapatkan perintah puasa ini pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada malam kedua di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Walaupun dulunya sebelum ada perintah puasa di bulan Ramadan, Nabi dan para sahabatnya ketika berada di Mekah udah puasa. Puasa apa? Puasa yang dilakukan oleh Nabi saat itu adalah puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Puasa apa namanya? Puasa Asyura. Lalu Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi melihat ada orang-orang Yahudi yang sedang melakukan puasa juga. Lalu Nabi tanya, ya, ini puasa apa? Mereka menjawab, hadza yaumun salih.
Yaumun najjallahu bani Israila ala aduwih. Ini adalah hari yang baik karena hari ini diselamatkannya Bani Israel dari musuh-musuhnya. Najjallahu Musa ala Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun. Ya, maka kami pun berpuasa. Lalu Nabi SAW menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Karena Nabi Musa derajatnya sama dengan Nabi Muhammad, sama-sama Nabi dan Rasul. Cuma bedanya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul. Makanya Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena pada tanggal 10 Muharram, Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kezaliman Fir'aun. Ya, kemudian begitu Nabi SAW sampai di kota Madinah, ya, Nabi SAW pada tahun kedua Hijriah mendapatkan perintah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Tuh, yang pertama dipanggil ini siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan orang-orang yang punya fisik besar. Hei orang-orang yang punya fisik besar, badan kuat, enggak. Tapi yang dipanggil orang yang beriman. Makanya walaupun dia sudah usia tua, jangankan dia ngangkat beras 1 karung, ngangkat beras 5 liter aja dia nggak kuat, tapi dia kuat berpuasa dari pagi sampai sore, bahkan 30 hari pun dia kuat berpuasa, walaupun usianya sudah tua. Kenapa dia mau puasa? Karena dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita di pasar. Ya, di sini ada pasar apa namanya? Ya, pasar apa? Pasar Arya. Coba lihat, pagi-pagi kita jalan. Ya, begitu mobil box turun, beras tuh berkarung-karung, diangkat tuh orang yang badannya kuat, kuli-kuli pasar, kuat ngangkat beras berkarung-karung dan berkali-kali. Tapi puasa nggak puasa. Ya, mungkin memang kerjaannya berat, oke kita akui. Tapi ada juga tukang parkir yang kerjaannya duduk, geserin motor juga kagak, duduk. Pagi-pagi udah ada kopi di sampingnya. Ketika ditanya kenapa bang nggak puasa, hanya nggak kuat. Padahal kalau dia puasa kuat, cuma karena dia nggak punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya nggak kuat. Ya tadi gambarannya orang tua, aki-aki, nenek-nenek, usianya udah 70 tahun masih mau puasa. Padahal cucunya udah bilang, Nek, gak usah puasa, ntar saya bayarin fidyahnya tiap hari. Tapi nenek ini masih mau puasa. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang Allah panggil puasa ini bukan orang-orang yang berbadan besar, bukan orang-orang yang berbadan kuat ngangkut, yang berkarung-karung beras dan lain sebagainya, tapi orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah awal Ramadan penuh, ya sampai pertengahan penuh. Ntar begitu udah mulai mendekati malam 10 terakhir, mulai berkurang. Nah ini dipertanyakan juga imannya nih. Biasanya Ramadan begitu di awal-awal, pasar sepi, masjid penuh. Begitu terakhir pasar penuh, masjid sepi. Nah, pertanyakan imannya. Makanya alhamdulillah tahadus bin nikmah nih, masjid nih setiap tahunnya, tiap tahun ya. Nah, ini ada iftar, buka puasa bersama. Kemudian ada juga ya sapi di masjid sahur bersama. Yang ada masjid-masjid begini. Di tempat saya masjid ada yang 21 terakhir dua. Saya cari-cari di masjid Setiabudi ada nggak yang kayak gini? Makanya masya Allah, bersyukur banget. Ya, bersyukur. Ini komplek tapi luar biasa memanfaatkan malam-malam Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Yang dipanggil orang yang beriman. Ya, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. Ternyata puasa ini syariat nabi-nabi terdahulu. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka pernah mendapatkan perintah berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puasanya bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan cuma adanya di zaman Nabi Muhammad dan kita sekarang umat Islam. Zaman Nabi-nabi dulu nggak ada puasanya. Ya, maksudnya nggak ada puasa Ramadan. Puasa iya. Contoh misalnya Nabi Adam alaihissalam berpuasa 30 hari 30 malam. Walaupun ada ulama yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Bahkan maaf ada juga mengatakan maudhu, palsu. Tapi ini sebagai bahan cerita. Kalau Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan para nabi dan rasul dulu untuk berpuasa, Nabi Adam pun pernah diperintahkan Allah berpuasa 30 hari 30 malam enggak minum. Ada dalam kitab Durratun Nasihin. Di situ dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Engkau berdua hai Adam jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Jika kau dekati, fatakuna minadh dhalimin, kau akan menjadi hamba yang zalim. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Setan iblis terus membujuk menggoda Nabi Adam alaihissalam sampai akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun keluar. Kalau Nabi Adam menyesal, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa kalimat untuk Nabi Adam bertobat minta ampun kepada Allah. Fataba alaihi, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat Nabi Adam wajib berpuasa 30 hari 30 malam. Bayangin 30 hari 30 malam enggak makan enggak minum. Kalau kita 30 hari atau 29 hari masih ada sahur, masih ada buka puasa. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan dalam hadis Nabi Adam alaihissalam pun sepanjang hidupnya berpuasa 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari. Ada yang bilang 13, 14, 15 yang dikenal dengan ayyamul bid. Yang penting 3 hari selama sepanjang umurnya, setiap bulan 3 hari. Bukan hanya Nabi Adam, nabi-nabi yang lain pun pernah mendapatkan perintah wajib berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di Indonesia sebelum datangnya Islam, orang-orang tua kita dulu juga banyak yang pada sering ngerjain puasa. Ya, ada istilah puasa mati geni. Pernah dengar nggak? Puasa mati geni, puasa mutih. Ya, puasa mutih. Puasa mutih itu puasa apa? Puasa nggak makan makanan yang bernyawa. Ikan dia nggak makan. Kenapa? Ya, karena punya nyawa. Ya, kambing, ya apapun bentuknya, pokoknya yang punya nyawa dia nggak makan. Itu namanya puasa mutih. Orang tua kita dulu ketika mereka melakukan jenis puasa yang lain, itu untuk punya maksud, punya maksud tertentu. Apa maksudnya? Ada yang mungkin untuk kedikjayaan, kekebalan, ada yang mungkin untuk pulang jarak jauh, ini macam-macam. Makanya dulu orang-orang tua kita, ulama-ulama kita itu sakti-sakti. Ya, sehingga Jepang, Belanda, Portugis dengan alat yang begitu canggih nggak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia hebat-hebat dulu. Kalau sekarang nggak ada yang begitu lagi, susah nyarinya, susah. Kenapa? Baru dikit ngamarin, ente bid'ah, kafir, baru dikit. Padahal emang salah orang puasa mati gini, salah nggak? Saya mau tanya Pak, Bu, orang puasa mati gini, puasa mutih salah nggak? Nggak salah. Kan yang penting ada buka puasa. Ya, syaratnya puasa apa? Ada buka. Yang namanya buka kan wajib. Sahur wajib apa sunnah? Sunnah. Nah sekarang
puasa putih. Yang penting dia buka pakai air putih, nasi putih, kan udah buka. Soal dia nggak mau makan ikan, mau makan korma itu urusan dia. Ya. Kenapa? Karena saat itu dia ingin melatih dirinya, menghilangkan syahwat-syahwat yang jelek yang ada pada dirinya. Untuk apa? Untuk tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, agar keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama-ulama kita yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dalam kitab. Ya, mereka meninggalkan makanan-makanan, minuman-minuman, syahwat-syahwatnya pun ditinggalkan untuk apa? Min ajli, mengharapkan ridho dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diterima oleh Allah. Ya, ini nggak masalah, cuman ditakutkan tujuan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa Ramadan sebulan penuh, kita ingin jago, bukan karena kita ingin jadi orang, bukan. Apa? At-ta'abbudu lillah wa taqarrub ilaih. Dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah, untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, kata Allah. Nah, tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan at-ta'abbudu lillah, ya, penyembahan kita kepada Allah, pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubu ilaih, dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jaminannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ya, kalau udah bertakwa kepada Allah, udah hidup berkah, Pak, enak. Dan orang berkah itu nggak dilihat dari materi yang banyak, enggak. Ya, nggak dilihat dari materi. Kenapa? Orang kaya belum tentu berkah. Bisa jadi orang miskin yang hidupnya lebih berkah. Ya, orang yang sehat belum tentu berkah. Bisa jadi orang sakitlah yang hidupnya penuh berkah. Orang yang panjang umurnya sampai 100 tahun, 120 tahun belum tentu berkah. Bisa jadi orang yang pendek umurnya, hidupnya lebih berkah. Makanan yang komposisi gizinya tinggi, belum tentu berkah. Bisa jadi orang yang makanan gizinya rendah, tempe, tahu, tiap hari tempe, tahu. Ya, bisa jadi itu lebih berkah dibanding makanan yang gizinya tinggi. Ya, kenapa? Karena keberkahan itu tidak dilihat dari. Ya, makanya orang hidup ini banyak yang dicari apaan sih? Berkah. Ya, kita kalau ada orang ulang tahun, doanya doa orang ulang tahun. Ya, doa ini, ya, anak ulang tahun nih. Ya, doanya apa? Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berkahi dalam umur Anda. Atau kita sering laguin tuh, mabruk alfa mabruk, kan? Semoga Allah berkahi dalam kehidupan Anda. Tuh. Bahkan tadi saya katakan, setiap pagi Nabi mendoakan khusus buat kita umatnya, doa keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan, berkahilah untuk umatku di waktu pagi hari. Nabi doain kita tiap hari, Pak. Tapi bukan yang didoain sama Nabi ya orang-orang yang salat subuh berjamaah, kemudian apalagi sampai isyraq, itu yang didoain. Ya kalau yang nggak salat subuh di rumah tidur, ya, apalagi maaf salat subuhnya jam 8, murtad, jemur pantat. Ya, ngapain salat subuh jam 8? Udah gitu pakai kunut lagi. Duh, orang lihat gua kirain salat duha, ngapain salat subuh. Malu-maluin. Ya.
Nah, jadi yang didoain berkah itu siapa? Mereka orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah. Nah, kemudian dia ikut tadarus lagi. Udah sholat subuh aja berjamaah itu udah didoain sama Nabi itu dapat berkah. Nah, kalau nggak sholat subuh berjamaah di masjid di rumah nggak dapat doa dari Nabi. Itu ada dalam satu kitab saya baca seperti itu. Makanya bersyukur kepada Allah, kita orang-orang yang konsisten istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa khusus buat kita umatnya. Terus kalau kita kondangan, Pak, Bu, doanya apakah orang kondangan? Hah? Nggak apa ya? Kondangan sering ya? Kondangan sering tapi nggak apa doanya? Waduh, apalin dong ya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, ada laka, ada barakah alaika. Apa bedanya laka sama alaika? Barakallahu laka, semoga Allah berkahi Anda dalam keadaan senang. Dalam kondisi negara kita nggak ada gonjang-ganjing, keamanan aman, ya, ekonomi aman. Nah, kita pun hidup berkah dengan istri kita, dengan keluarga kita, ya. Wah, barokah alaik itu namanya barokah laka. Nah, sekarang wa barokah alaika juga semoga Allah berkahi Anda dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Dalam kondisi sekarang stabilitas keamanan juga goyah. Ditambah lagi ekonomi gonjang lagi. Ya, minyak goreng naik. Suruh banyakin rebus. Ya, kerupuk rebus dah. Iya, coba. Ya. Bensin naik lagi. Pertama udah naik semuanya. Coba, ini kan kondisi negara lagi goyang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan kepada kita, mau minyak goreng semahal apapun, mau bensin semahal apapun, tenang. Kenapa? Kita punya duit bisa beli, gitu aja. Itu namanya wa barokah alaik. Makanya kalau kita kondangan datang doanya begitu, salaman pengantin, barakallahu laka barokah alaik, ya ma'abainakum fi khair. Ya, bukan cuma selamat ya, selamat doa. Doain, itu penting. Nabi SAW mengajarkan kita begitu. Kalau kita datang, berkunjung, memenuhi undangan orang yang menikah, doakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi Anda dalam keadaan senang. Artinya enggak ada masalah, senang, rezekinya berkah. Nah, kemudian wa baraka alaika dalam keadaan susah, ya, termasuk dia juga di PHK karena lagi susah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih mudah jalan keluarnya. Orang-orang pada antri minyak, saya nggak pernah antri minyak, alhamdulillah. Jadi Ustaz berkah. Saya dari mulai nikah sampai sekarang nggak pernah beli minyak goreng nggak pernah beli. Semua banyak. Coba sampai sekarang, ya alhamdulillah tetangga sebelah bagi-bagian ya. Kalau kita sering ngasih orang kasihlah lagi kita. Tiap hari yang namanya makanan tuh di rumah nggak pernah berhenti. Ada yang nganterin ini, ya Allah, ya. Bagi lagi tetangga, bagi lagi keluarga, entah datang lagi. Kalau kita mancing rezeki yang kita miliki, kita berbagi lagi kepada orang lain, itu namanya mancing. Pasti datang lagi kita. Begitupun duit. Kalau Bapak Ibu pengen hidup berkah, rezeki ada aja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pancing. Ya, masjid, buat duit, masukin kotak amal. Ada anak yatim, fakir miskin, pancing. Nabi udah jamin, mana kosong sedekahun min mal, bal yazdad. Harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan itu tidak akan berkurang sedikit pun, bal yazdad, bahkan semakin bertambah dan bertambah. Ya, nah kalau makin susah hidupnya kenapa? Mungkin sedekahnya kurang. Jadi ngerasain gue hidup nggak berkah banget. Nah, kita kan bisa ngerasain. Mungkin orang lain bisa melihat kita, ini berkah ya. Belum tentu. Bisa jadi kita yang hidupnya lebih susah, rezeki kita nggak seberapa banyak, tapi kita merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sebenarnya berkah itu? Nah, dalam satu kitab dijelaskan yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya, tambahnya jabatan kita, naik jabatan.
Kalau naik jabatan berarti tunjangannya naik, gajinya juga naik, ya, rezekinya berarti hartanya banyak dong, ya. Nah, tapi apa cukup dengan tambahnya jabatan kita, tambahnya rezeki gaji kita? Nah, kata Imam Ghazali, wa tuzidukum fit ta'ah, yang paling utama orang yang berkah itu adalah bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah taat, ya, biar kondisi lagi gonjang-ganjing gini tetap kita ibadah kepada Allah. Jangan putus ibadah kepada Allah. Tambahkan, bahkan tambahkan, dan terus kita bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tambah berkah. Ya, jadi doanya, masya Allah, mintanya berkah. Dari bulan Rajab kita udah minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Begitu udah datang Ramadan, mintanya berkah lagi. Coba, apa doanya? Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahilah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Ramadan selesai, bulan Syawal, mintanya berkah lagi. Emang yang kita minta cuma berkah doang. Ya, jadi orang hidup tuh kalau udah berkah enak. Ada berkah, ada istidraj. Ya, ini bedanya nih, berkah istidraj. Ya, istidraj itu apa? Istidraj itu diulur. Diulur. Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi rezekinya lancar. Ya, kaya, wah, rumahnya mewah, mobilnya banyak, kontrakannya, kos-kosannya juga banyak. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ke masjid. Ya, tapi duitnya banyak. Diulur. Ya, dari diulur. Sebenarnya Allah masih sayang. Allah masih sayang. Ya, cuman dianya nggak menyadari. Allah beri kesempatan buat dia untuk, ya, bertaubat kembali kepada Allah kalau dia menyadari. Cuma banyak yang nggak sadar. Itu namanya istidraj. Entar kalau Allah turunkan azab, oh luar biasa. Raja Namrud ngaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kan nggak pernah merasakan sakit, jangankan stroke, pilek aja kan enggak. Itu Raja Fir'aun, Namrud aja. Ya, kenapa dia mengaku dirinya sebagai Tuhan? Lituli zamanihi. Dalam kitab tafsir itu dikatakan karena panjang umurnya dan badannya merasakan selalu kuat, nggak pernah sakit. Jangan stroke, apalagi 2 truk, berat lagi. Stroke aja berat, apalagi 2 truk. Dan ini pilek aja kagak. Makanya sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sombong dia. Itu namanya istidraj. Maaf. Ketika pandemi kemarin, dari mulai pandemi sudah berapa banyak kiai, ulama, habaib yang meninggal. Mereka orang-orang baik, orang-orang saleh meninggal, tapi yang zolim mati nggak? Sampai sekarang belum ya. Sini kagak ada yang mati juga, kita udah sumpahin juga. Ya. Nah, padahal itu untuk istidraj itu diulur dulu nih, biarin aja lo. Kalau dia sadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak sadar, ada doa Nabi dalam Al-Quran, Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum laknan kabiro. Oh ya Tuhan, berikanlah adab 2 kali lipat kepada mereka. Wal anhum laknan kabiro, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Di dunia Allah laknat, di akhirat nanti masya Allah laknatnya lebih banyak. Biarin dah, yang mau takdirnya begitu. Lama-lama kita habaib banyak yang meninggal. Mereka yang zolim juga nggak mati-mati. Ya kenapa biarin? Yang mau takdir Allah begitu kita pasrah. Kita mau bilang apa? Apa kita mau ngotot sama Allah? Enggak. Yang penting kita hidup ibadah, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hati-hati dengan istidraj. Ya, ada yang berkah, yang kita cari yang berkah. Nah, sebagai penutup ada satu cerita, mungkin pernah saya cerita juga. Ya, Imam Ghazali pernah bercerita bahwa ada 2 orang anak muda yang pergi ke sungai, dua-duanya mau mancing. Ya, dua-duanya mau mancing. Yang satu mancing baca doa, Bismillah, atas nama Allah saya memancing. Dia lemparkan umpannya. Yang satu lagi baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama setan saya memancing. Dia lemparkan umpannya. Ya,
Ini yang baca bismillah, ya udah berjam-jam mancing, nggak dapat ikan. Tapi yang baca bismi syaiton baru dilemparin ke umpan, ikan udah merumput. Ya begitu selesai mereka berdua mancing, ya alhamdulillah yang baca bismillah dapat ikan tapi cuma satu. Yang baca bismi syaiton atas nama setan dapat ikannya banyaknya luar biasa. Kan penasaran nih orang yang baca bismillah, nanya, lu dapat ikan banyak, doanya apa sih? Dibalikin dulu. Nah, lu baca doa apaan? Dan tadi cuma dapat satu. Lu baca bismillah atas nama Allah ya. Lu baca bismi syaiton dapat ikan banyak. Nah, kalau yang begitu kita kan suka ngiri juga ya. Ini tadi maksud saya tadi itu ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, rezekinya lancar aja. Ini istidrot. Nah, Allah Subhanahu wa taala sedang mengistidrotkan seorang anak muda yang membaca doa bismi syaiton. Ya, makanya jangan ditiru, ntar ada tukang mancing teman baca bismi syaiton. Praktekin lagi, hati-hati ya, malah kagak dapet nyebur, kafir udah dia, murtad udah, ya hati-hati. Istidrot. Nah, kata Imam Ghazali, anak muda yang mendapatkan satu ekor ikan dia baca bismillah, satu ekor ikan itu diolah oleh dia, dimakan, rasanya luar biasa nikmatnya. Ya. Nah, sementara anak muda yang baca bismi syaiton atas nama setan, ikan segitu banyaknya diolah, enggak ada satupun yang dia rasakan nikmat. Nah, ini berkah. Apa orang-orang kaya yang rumahnya banyak begini-begini berkah? Belum tentu. Dia juga gelisah, dia takut hartanya ntar begini-begini, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, itu gambaran keberkahan ya. Makanya yang kita cari ya, terutama di bulan Ramadan ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat memotivasi saya dan buat kita semua ya, agar kita selalu mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi kampung kita, Allah berkahi negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana, Anta waliyuna maulana, Anta waliyuna maulana, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa inna as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.